Windows Azure. Jika kita ingin masuk, tinggal kita klik portal, maka akan langsung terhubung dengan portal Windows Azure. Namun untuk sekuritas atau keamanan biasanya di redirect dulu ke account Windows Live. Oke, saya akan login dengan username saya. Oke, saya login. Kemudian setelah saya login, nanti akan langsung di redirect ke halaman portal Windows Azure saya. Oke, sambil menunggu, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang Windows Azure. Layanan yang pertama adalah layanan virtual machines. Windows Azure itu mendukung dua operating system. Operating system yang pertama adalah Windows Server, yang kedua adalah Linux. Kemudian dukungan workload yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi dukungan workloadnya fleksibel. Jika kita memerlukan workload yang besar, nah kita bisa men-charge pricing untuk workload besar. Kalau umpamanya kita ingin pricing yang lebih rendah dengan workload yang lebih rendah, kita bisa mendowngrade SLA kita. Kemudian virtual private networking juga didukung. Jadi jaringan privat khusus untuk sistem Anda. Jika kita ingin membangun sebuah sistem yang private khusus untuk instansi kita misalnya, atau untuk lingkungan sistem kita bisa melakukan konfigurasi di Windows Azure ini. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini adalah tampilan portal Windows Azure. Ada beberapa menu di sini, menu item. All item di sini dia akan memunculkan semua. Storage account, cloud service, media service, website. Jadi ini yang semua saya manage. Oke. Kemudian ada menu website, virtual machines, mobile service, cloud service, SQL database untuk database-nya, kemudian storage ini untuk penyimpanannya atau untuk menyimpan tabel-tabelnya, kemudian networks ini untuk jaringan. Oke. Kemudian kemudian ada reporting. Reporting di sini bisa dilakukan secara mudah dengan wizard yang disediakan oleh Windows Azure. Kemudian ada service bus untuk berkomunikasi dengan aplikasi. Ada media services, Active Directory kalau kita ingin membuat aplikasi dengan single sign in. Kemudian ada add-ons yang bisa kita install. Add-ons ini adalah add-ons third party, buatan third party dari Microsoft. Jadi kita bisa subscribe beberapa add-ons atau install beberapa add-ons untuk Windows Azure kita. Kemudian untuk pengaturan ada menu settings di sini. Misalnya kita ingin membuat sebuah virtual machine, kita tinggal klik di menu virtual machines. Oke. Kemudian di sini ada menu. Di sini saya memanage satu virtual machine yang bernama AAG WServer 2008. Statusnya running ya. Subscription-nya ini 3 bulan free trial karena saya menggunakan fasilitas trial lokasi Southeast Asia, soalnya domisili saya ada di Indonesia. Kemudian ini DNS name saya. Kalau saya ingin mengembangkan aplikasi dengan virtual machine ini adalah DNS name saya. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat
virtual mesin baru, kita hanya perlu mengklik tombol new di pojok kiri bawah ini. Untuk membuat virtual mesin sendiri, kita bisa mengambil template. Jadi kita tidak harus membuat dari nol ya. Tapi kalau umpamanya kita ingin membuat dari nol atau secara tepat, bisa klik quick create. Kalau umpamanya kita ingin mengambil image, kita bisa klik from gallery. Jadi kita bisa melihat image apa saja yang ada di sini, ya. Bisa kita lihat ada Microsoft SQL Server, BizTalk, dan seterusnya. Bahkan OS Linux seperti OpenLogic CentOS, SUSE, Ubuntu itu juga ada. Oke, mari kita kembali. Virtual mesin pada Windows Azure sangat mendukung portabilitas atau migrasi sistem. Oke, akan saya visualisasikan. Ini adalah environment atau lingkungan dari Windows Azure. Lingkungan dalam Windows Azure terdiri dari 5 virtual mesin. Virtual mesin 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian misalnya kita mempunyai data center. Ini data center Anda mempunyai 3 virtual mesin. Jika kita ingin melakukan migrasi, semudah memindahkan virtual mesin kita itu ke environment Windows Azure. Demikian juga sebaliknya kalau umpamanya kita ingin memindahkan virtual mesin dari Windows Azure ke data center kita. Perpindahan virtual mesin di Windows Azure sangat mudah. Misalkan environment-nya seperti ini atau kasusnya seperti ini. Portabilitas atau kemudahan perpindahan VM dari data center kita ke cloud maupun sebaliknya sangat mudah seperti tadi diilustrasikan. Oke. Kemudian, bagaimana jika kita mempunyai service provider lain? Sama, perpindahan virtual mesin dari Windows Azure ke service provider lain kita itu juga sangat mudah. Ya. Service provider lain itu contohnya misalnya seperti Amazon maupun Google Drive gitu. Oke. Pastikan tidak ada login antar VM environment sistem Anda. Ini yang paling penting jika kita ingin memerlukan atau ingin melakukan migrasi dari data center Windows Azure maupun dari atau ke service provider lain.